Aku peti keselak. Hah? Hai, nanti dipotong loh mas. Kenapa sih kok kalau nggak pakai hai itu kalian marah-marah gitu? Semua orang udah mulai ngecengin aku dengan hai itu, tapi nggak apa-apa, aku tetap hai. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga baik-baik aja. Jangan lupa makan sayur. Kalau bisa olahraga ya olahraga. Suaraku. Oke, jadi hari ini kita mau membahas tentang curhat-curhat lagi. Jadi boleh ya dari kalian kalau mau curhat gitu, tapi tolong gitu loh, kalau curhat tuh yang mutu, ngerti nggak? Jangan cuman, mbak aku tuh diputusin pacarku terus aku nggak bisa ngelupain dia, terus aku harus gimana? Meh tak jawab nyelelek yong, kok aku sing kenal ya kan? Rasanya tuh nek kowe koncoku ya, Des ya. Nek kowe koncoku gitu. Kowe kudu piye? Katanya kudu refreshing, kudu jalan-jalan, menikmati indahnya dunia, ngabisin duit tabunganmu yang kau kumpulkan susah payah, ya kan? Harus ngapain ya? Pokoknya harus melakukan hal-hal yang menyenangkan. Contohnya bisa pup setiap hari di pagi hari, itu menyenangkan loh, ya enggak? Kita akan mulai dengan bacain curhatan kalian. Ini aku pilihnya secara acak aja ya. Pokoknya yang panjang-panjang tuh biasanya kan ceritanya akan konkret gitu loh, akan detail gitu kan. Ini berbau, ini dia di DM aku ngambilnya. Ini berbau tentang pelecehan lagi kayaknya. Oke, dia seorang wanita, aku gak akan menyebutkan identitasnya. Selamat malam Mbak Adel. Iya, selamat malam. Jadi aku gak tahu ini namanya pelecehan atau pembodohan atau hal apa, gak tahu Mbak. Pas di Jaksel, Wejan, anak Jakarta Selatan Anda. Aku nongkrong sama teman-teman doi, Mbak. Sekalian minum intisari. Awal cerita yang tidak baik, guys. Aku belum baca ceritanya, BTW. Tapi ceritamu nggak enak nih, soalnya ada intisarinya. Sehabis minum, teman-teman tuh lapar, lalu makan ke Warnindo, warung Indomie. Oh iya kan, Warnindo tuh warung Indomie. Tempat duduknya kan L. Aku di samping doi, samping doi ada teman-temannya doi, terus 3 lainnya di kursi satunya. Oh berarti gini, dia duduk di sini. Kita mau lungguhmu piye? Aku di samping doi. Samping doi ada temannya doi, terus 3 lainnya di kursi. Oh dia jadi paling pinggir. Oke, dia paling pinggir. Terus mereka pada asik makan, Mbak. Aku kebetulan nggak lapar. Ya ngapain gue melu, ajak balik loh. Tiba-tiba si cowok yang beda kursi itu di belakangku terus kayak ngambil tisu gitu, padahal depanku nggak ada tisu. Dia nyenggol pinggangku, aku nolehkan ke belakang, dia kayak pura-pura megang tisu. Aku ngeliat dia pas megang pinggangku. Aku tanya ke doi, dia bilang nggak megang aku. Dia beraninya megang pinggangku. Padahal ada doi di sampingku. Dipikirnya aku mabuk apa gimana, nggak tahu aku Mbak. Padahal akunya nggak mabuk di jalan. Nggak mabuk. Terus di jalan aku nangis sepanjang jalan. Aku bilang ke doi, dia kayak nggak percaya gitu Mbak. Dikira aku mengada-ngada sampai rumah doi, sama teman doi juga nggak percaya. Karena yang melihat itu cuman aku dan yang merasakan cuman aku aja. Gimana aku bisa meyakinkan mereka semua sepanjang jalan cowok itu kuliatin terus, gak berani natap muka aku sama sekali Mbak. Ngelirik noleh aja gak berani. Oke Mbak ceritamu rodok belibet ya. Kita langsung tanggepin secara singkat aja, singkat padat dan jelas. Oke teman-teman di sini. Jadi menurut beberapa orang, jadi gak semua orang menganggap ketika dipegang pahanya itu adalah sebuah pelecehan. Semua orang nggak menganggap ketika nggak deket, bukan pacaran, bukan saudara, atau bukan punya hubungan tertentu, ketika dipegang rambutnya itu adalah pelecehan. Nggak semua orang menganggap disentuh bagian tubuh tertentu itu pelecehan. Ada yang emang bahasa tubuhnya atau cara ngobrolnya, cara bertemannya, cara komunikasinya tuh dengan "Pian Des, apa kabar?" Nah itu tuh menurut mereka tuh kayak nggak apa-apa, biasa aja. Tapi ada beberapa orang yang menganggap "Pian apa kabar? Halo, kamu namanya siapa?" Tapi demek. Nah itu menurut beberapa orang tuh itu adalah sebuah pelecehan dan dia udah merasa nggak nyaman, ngerti nggak? Aku pun pernah merasakan hal itu ketika waktu itu tuh acara perpisahan sekolah nih, aku masih ingat. Itu naik mobil, aku nggak tahu kenapa kok bisa aku duduk di depan gitu. Teman-temanku yang cewek-cewek tuh duduk di belakang. Terus habis itu karena aku baru kenal sama lelaki ini, karena dia yang ngurusin per SMA-an itu, per pestaan itu. Terus habis itu iya nggak apa-apa Del, tapi dia nepoknya tuh di paha yang deket sama dengkul, bukan pangkal paha yang agak ke atas-atas. Dan emang
dia cara bergaulnya, cara komunikasinya sama cewek-cewek lain, sama teman-temannya itu ya udah megang pundak, telapak kaki, apapun itu nggak apa-apa. Jadi menurut si laki-laki ini mungkin organ intim wanita yang nggak boleh dipegang itu cuma daerah tertentu aja. Tapi kalau seputar paha, kaki, tangan itu dia nggak apa-apa. Nah, sedangkan aku menganggap ketika aku dipegang pahanya aja itu menurutku udah nggak nyaman dan aku nggak suka, aku nggak nyaman akan hal itu gitu kan. Ketika kamu merasakan sesuatu yang kamu bikin kamu nggak nyaman, apalagi di tempat umum, tunjukin kalau kamu itu nggak nyaman. Tanya ya, misal nih kamu kesenggol, kamu ngerasa emang itu kesenggol, kamu ngerasa kalau emang dia yang menyentuh, langsung mbok takoni piye maksudmu kok demek-demek ki nopo? Hah, kowe meh opo? Ora ono tisu nang ngarepanku, kowe meh jipo opo? Langsung aja dicerca pertanyaan gitu loh. Yang satu hal yang kamu harus tahu adalah ketika laki-laki melakukan seperti itu atau ketika orang lain melakukan seperti itu dan dia ngelimpe tuh diem-diem, maksudnya biar nggak kelihatan orang, berarti dia pengecut. Emang mencari celah gimana caranya aku iso demek opokmu sembarang tapi tanpa diketahui orang-orang. Tanya kalau kamu nggak suka tuh tanya, tunjukin kalau kamu itu nggak suka, gestur apapun, meh perkataan, meh perbuatan, apapun itu. Begitu dia ngelak langsung dicerca meneh, onek-onek kira masalah. Mumpung di tempat umum, rak bakal kowe dia apa-apa kira wani. Terlebih lagi kamu lagi ada pacarmu dan teman-temannya. Kalau ada apa-apa pasti kamu dibantuin. Tunjukin kalau kamu nggak suka gitu loh, marah. Nek rak seneng meneh jipok saos moncrot keneng raine kelar gitu loh, ngerti nggak sih? Jadi tunjukin kalau kamu itu nggak suka. Pasti orang-orang di sekitarmu akan attention ke kamu dan loh napa to ki kok ngomong-ngomong, oh lanangnya kui. Nah langsung kayak gitu, ngerti nggak? Pertama itu, aku dulu pernah ada kejadian seperti itu, ngerti kan ya, kantin sekolah sek-sekannya kayak opo ya kan. Kantin di sekolahku aku lagi jajan, tiba-tiba dari belakang itu pantatku ada yang nyenggol, bukan nyenggol sih, kayak ini pantat, terus ada yang gini, tapi aku kerasa itu pakai punggung tangan, soalnya bukan nggak neplak tangan banget gitu loh, tapi punggung tangan. Dan aku tahu itu siapa, ternyata laki-laki kakak kelas dan aku kenal dia siapa gitu kan, maksudnya kita sebelumnya udah pernah kenal. Langsung tak jotos gitu loh, karena itu adalah bentuk perlakuan kowe rak sopan, meh kowe sengaja meh ora pikir carry, tapi aku rak seneng mbok ngono kowe tak jotos. Ngerti nggak? Jadi orang itu tahu ketika dia melakukan itu adalah salah. Itu hal yang salah dan nggak patut untuk dilakukan. Ngerti nggak sampai di sini? Jadi yang pertama, kamu tuh harus tahu bagian-bagian tubuh. Nggak semua orang itu menganggap pinggang adalah tubuh yang nggak boleh dipegang orang sembarangan. Terus nih ya, kamu tadi bilang kalau pacarmu nggak percaya. Oke, kita anggaplah kalau nggak ada orang di situ dan kamu misalnya cuma sendirian. Kamu harus ngelakuin yang tadi tak bilang. Tunjukin kalau kamu nggak suka. Pertama itu. Terus yang bisa menolong dirimu sendiri adalah ya kamu doang gitu loh. Ngerti nggak sih? Gak semua laki-laki itu punya nyali yang besar menolong wanitanya ketika wanitanya diapa-apain. Ngerti gak? Misal dia diapa-apain wong liya, belum tentu pacarmu tuh akan bantuin kamu saat itu juga. Bisa aja pacarmu, misal kamu diapain, pacarmu malah lari, malah menyelamatkan diri sendiri dan gak nyelamatin kamu. Yang gak salah sebenarnya, ya menurutku gak salah. Karena kalau laki-laki tuh harusnya melindungi blablabla. Kalau aku ngomong kayak gitu, nggak semua laki-laki berprinsip seperti itu, ngerti nggak? Nggak semua laki-laki yang bawa pandang keren gitu kan, yang bawa gila-gila, yang bawa cintai itu tuh bernyali besar. Nggak semua laki-laki bisa bela diri juga, nggak semua laki-laki bisa bantuin kamu ketika susah juga, ngerti nggak? Jadi kalau misalnya kamu ada apa-apa yang bisa bantuin dirimu, ya dirimu sendiri. Kadang ada beberapa orang yang dilecehin, wanita yang dilecehin, entah wanita atau laki-laki, mereka ketika dilecehin itu langsung nge-freeze, langsung diem, langsung kaku gitu, langsung mojok kayak kucing kademen, ngerti gak? Ya, di mindset mulai sekarang nih. Oh, kalau aku diginiin orang aku harus ngapain? Yang penting bela diri aja dulu, bacot sih, yang penting. Meh DN ngono meh ora pikir keri sih. Nek kowe salah kira minta maaf karena kamu udah merasa nggak nyaman dan kamu lihat sendiri gitu loh. Kecuali nek rak diopok-opok kira ono sing nyenggol kowe ngamuk-ngamuk lho, kowe wong edan dikeproki sak RT kowe, ngerti rak? Jadi jangan menganggap ketika kamu sudah punya pacar atau kamu pergi sama pacarmu tuh jangan menganggap oh aku sama pacarku udah pasti aman. Nggak semua laki-laki itu bisa diandalkan dan nggak semua laki-laki itu mau gitu loh mengorbankan nyawanya untuk wanitanya. Sampai di sini, oke? Jadi yang bisa menolong dirimu sendiri dan hidupmu adalah ya kamu sendiri, bukan orang lain gitu loh. Itu tadi tanggapan aku tentang ceritanya mbak-mbak ini tadi, dia di DM. Semoga membantu juga buat kalian yang merasakan hal yang sama. Jadi aku jawab di video aja. Semoga video ini membantu dan jangan lupa cek description box sekarang karena ada info menarik di situ dan tonton video-videoku yang lain. Mungkin kalian punya permasalahan atau punya cerita yang mungkin udah pernah aku bahas sebelumnya, silahkan di scroll dulu ke bawah. Kalau belum boleh curhat ke aku, nanti kita bikinin videonya, oke? Don't forget to like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa cek description box ya, on the next video, bye!